Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk jadi pembicara di speaker kali ini. Dan juga akhirnya saya bisa kumpul lagi bareng-bareng sama teman-teman untuk materi hari ini yang akan dibahas oleh saya. Saya Rifki pertama mau bahas tentang guide to automation testing. Jadi ini mungkin kayak trilogi dari yang kemarin udah dibahas sama Ki yang lain juga, sama Arif sama Rizky. Itu ada manual sama Rizky udah bahas robot framework langsung. Jadi ini kayak penengah di antara itu. Jadi automation testing. Intro dulu. Mungkin teman-teman sering dengar istilah-istilah di dunia QA atau di dunia teknologi itu, terutama mungkin di LinkedIn, banyak orang role-nya di QA, ada software engineer in test, quality engineer, analis, tester, SDET, sama QA engineer. Nah, kenapa sih banyak banget? Sebenarnya di QA itu ini tuh cuma role dari masing-masing company aja yang diberikan. Dari QA sendiri itu ada ini, dari role ini tetap dia mengerjakan suatu job responsibility di dalam quality assurance. Biasanya di dalam quality assurance itu kita di quality assurance software testing kita melakukan ada namanya dua commonly yang digunakan, ada manual testing sama automation testing. Jadi apa sih ini yang kedua, dua tipe testing ini. Jadi key differences-nya yang paling biggest difference antara manual sama automation testing ini, siapa yang nge-execute the test case-nya. Jadi dari test case itu biasanya dari testing kita nge-execute test case. Nah, untuk di manual testing ini, manual testing biasanya ada seseorang, ada human sendiri yang melakukan eksekusi itu dari test case dan skenario yang sudah dibuat untuk fitur-fitur yang akan diimprove atau fitur baru yang akan dibuat dari produk kita. Nah, sementara di automation testing, bedanya adalah tools yang melakukan itu. Jadi, di automation testing, kita seperti developer juga membuat suatu script untuk menjalankan test case agar dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan dari fitur itu. Jadi, lebih detailnya manual testing adalah suatu proses yang dieksekut, tes yang dieksekut secara satu persatu. Jadi oleh orang tersebut, satu role orang itu mengeksekusi test case yang udah dibuat di test management tools. Test management toolsnya bisa dipakai, biasanya ada Google Sheet atau KC atau TestRail. Tujuannya manual testing itu untuk menangkap bugs dan defect sebanyak-banyaknya, dan isu-isu yang ketahuan di ranah development atau di ranah staging sebelum software aplikasi itu naik ke production dan live dan bisa dipakai oleh user. Jadi di manual testing kita mencoba membuat suatu case atau skenario yang berdasarkan user story. Jadi kita memikirkan di skenario itu atau di tes itu berdasarkan nanti user bakal ngapain sih di fitur ini. Misalkan di login, dia bakal masukin email dan password. Nah, dari situ kita mencoba untuk membuat test case yang mungkin terjadi atau user itu melakukan test case itu. Life cycle manual testing.
biasanya ada yang pertama itu ada requirement analysis. Requirement analysis itu beberapa contohnya adalah kita ada dokumen dari, biasanya ada dokumen dari tim produk, yaitu product requirement design dokumen. Itu berisi beberapa kondisi atau objektifnya dari suatu fitur atau improvement yang akan dinaikkan ke production. Dan juga biasanya ada dari tim desain meng-coverage desain dari fitur tersebut. Nah, dari PRD itu, dari dokumen itu, kita menganalisis case-case yang bakal kejadian dari deskripsi yang udah dibuat di dokumen. Dan juga dari wireframe atau prototype yang dibuat oleh tim desain. Dari situ, yang kedua ada namanya test planning. Test planning ini jadi dari tester ngebuat suatu plan atau skenario dari PRD yang sudah diberikan. Terus ada test case. Test case ini merupakan bagian yang terperinci di dalam sebuah test plan. Di test case ini tester membuat suatu langkah-langkah yang akan digunakan untuk testing. Jadi misal untuk test case itu. Jadi test case ini berkaitan dengan user ini bakal ngapain aja di fitur itu. Kita ngebuat di situ. Nah, selanjutnya ada test case execution. Dari test case yang kita udah buat dan test plan yang kita buat sebelumnya, itu bakal kita execute, kita jalankan di environment yang sudah environment kita, bisa di environment development atau staging. Kita nge-eksekusi dari test case yang sudah dibuat, apakah sudah pas atau masih ada kita menemukan suatu bug atau defect. Nah, jika ada suatu bug atau defect yang kita temuin di dalam proses testing, kita melakukan ada namanya defect logging, atau itu bisa reporting defect. Dari defect logging ini kita memberitahu kepada engineer atau developer di fitur mana defect itu terjadi, dan juga step to reproduce-nya seperti apa, step-step yang bisa dilakukan untuk mereplikat atau mereproduce defect itu agar kejadian juga. Nah, dari situ developer akan nge-fixing defect dan bug itu, dan kita sebagai tester bakal melakukan re-verification atau retesting. Jadi untuk verify apakah defect tadi masih kejadian juga atau sudah pas, sudah memenuhi kriteria yang kita buat di test case itu. Terus pro-nya dari manual testing itu ada 3 di sini yang saya tulis. Ada yang pertama yaitu cepat dan accurate visual feedback. Jadi untuk manual testing kan kita sebagai manusia bisa mengetahui untuk feedback di ranah desain. Misalnya ada button yang panjangnya sekian pixel di dalam desainnya produk, namun pas kita tes itu belum sesuai. Nah, di manual testing ini kita bisa meng-coverage visual testing itu. Terus yang kedua yaitu cheaper, lebih murah, less consuming cost. Jadi kita nggak butuh budget untuk kita tidak butuh untuk mengeluarkan budget untuk melakukan automation tools, untuk membayar automation tools atau proses di dalamnya. Kita mungkin hanya perlu untuk mengeluarkan cost untuk
di dalam test management tools untuk membuat test case kita menjadi lebih terstruktur. Terus human judgment dan intuisinya menguntungkan elemen manual. Jadi intuisi kita dalam untuk melakukan testing tuh di manual lebih berguna. Misalkan untuk testing kita bisa melakukan exploratory, kita mesti ngapain aja di manual itu bisa lebih baik karena intuisi kita berjalan. Terus selanjutnya ada manual testing, automation testing. Automation testing itu merupakan sebuah proses di mana tester menggunakan tools sama script untuk mengautomate, jadi dijalankan secara otomatisasi testingnya. Nah, ini juga sangat berkaitan juga dengan manual. Jadi walaupun nanti kita sudah mengimplementasi automation testing, manual testingnya ini, manual tester itu juga nggak bakal ketendang gitu. Dia manual ini juga masih bakal terpakai, masih bisa bermanfaat. Seperti yang pro-nya di manual. Jadi automation tanpa manual juga nggak bekerja, karena automation juga butuh test case yang ditulis oleh manual tester. Nah, ini ada life cycle-nya di dalam automation testing. Automation yang pertama ada automation feasibility analysis. Ini kita melakukan sebuah analisis di mana dari test case apa yang bakal kita buat secara otomatisasi, yang bisa kita jalankan secara terotomatis dari test case itu. Nah, untuk analisis ini kita juga membutuhkan test case yang dibuat oleh seorang manual tester, karena tidak semua test case tersebut bisa di coverage di automation testing, atau juga tidak semua test case itu important buat dimasukkan ke dalam automation. Terus yang kedua ada yang namanya test strategi. Test strategi di sini maksudnya gimana? Test strategi gini di sini adalah karena automation testing kan membutuhkan suatu tools. Nah, dari suatu tools atau framework, nah kita melakukan sebuah analisis dulu untuk kita memilih framework apa yang cocok dengan kita, dan juga apa yang cocok dengan produk kita. Contohnya, jika mau melakukan otomatisasi di web sekolahmu, itu bisa menggunakan Catalon misalnya, atau Selenium yang bisa meng-coverage di web automation. Yang ketiga ada environment support. Environment support di sini adalah di environment mana kita bakal membuat automation kita. Nah, ini tergantung balik ke company masing-masing. Jika di sekolahmu itu mungkin kita bisa melakukan di 3 environment, ada development, staging, atau production. Biasanya sebelumnya di tim QA udah membuat di ranah staging. Nah, yang keempat itu ada script development. Setelah kita melakukan analisis di framework apa yang bakal kita gunakan dan sudah kita pilih, terus juga dari framework itu kan bahasa yang dipakai itu apa, kita udah melakukan itu, kita udah memilih bahasa itu. Selanjutnya untuk membuat scriptnya dari test case di poin 1. Dari test case tersebut kita buat script agar bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Terus ada test case execution. Kita melakukan running dari script yang udah dibuat. Apakah berjalan dengan baik atau masih ada fail. Terus ada result generation. Result di sini adalah dari test case yang sudah kita execute atau kita run. Itu
bakal kita lihat dia seberapa banyak berhasilnya, persen berhasilnya berapa, dan jika failed-nya di mana. Jadi jika failed, kita bisa melakukan perbaikan, fixing, agar test case running selanjutnya itu bisa pas sesuai yang kita mau. Pro dari automation testing itu ada beberapa part, yaitu ada 3. Yang pertama, automated testing support various type of testing. Maksudnya type of testing di sini yaitu automate testing itu bisa mengcoverage beberapa tipe testing. Contohnya ada functional. Functional ini bisa juga di web sama di mobile atau di aplikasi iOS, Android contohnya. Terus juga di samping itu ada performance testing. Jadi untuk manual testing kan untuk melakukan performance itu kan masih sulit ya. Nah, ini untuk di automation kita bisa mengcoverage untuk melakukan performance. Jadi seberapa kuat atau seberapa bagus website kita jika digunakan oleh banyak user dalam satu waktu sekaligus. Yang kedua yaitu sebagai bagian proses testing udah di automate, itu kita bisa membuat proses testing menjadi lebih efisien dan juga lebih cepat. Kenapa? Karena biasanya yang di manual itu membutuhkan waktu yang lebih dalam melakukan testing. Di automation itu bisa kita bisa memperpendek waktunya untuk melakukan test run. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan productivity karena lebih cepat dan akurat testing resultnya. Jadi misalkan di manual testing kita untuk melakukan skenario login dan register itu memerlukan beberapa waktu, misalkan beberapa jam, 3 jam atau bisa lebih misalnya jika tesnya banyak. Nah, di automation ini kita bisa mengincrease productivity karena mungkin bisa akan lebih cepat proses hasilnya. Nah, selanjutnya automation testing. Kapan sih digunakannya? Kapan waktu yang terbaik buat kita melakukan automation testing? Yang pertama ada repeatable execution. Repeatable execution ini test case atau test skenario yang dieksekusi secara terus-menerus. Jadi berulang-ulang. Jadi fitur ini mungkin sangat berpengaruh untuk suatu produk. Misalnya di sekolahmu ada login sama register yang bakal sering dipakai oleh user. Terus juga ada pembayaran sama untuk menjalani program. Untuk di admin mungkin bisa membuat program. Kalau dibuat automation, proses yang repeatable ini bakal mempersingkat waktu kita dalam testing. Jika semua repeatable itu dieksekusi secara manual dan bersamaan, itu mungkin akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, makanya untuk repeatable execution ini butuh automation testing. Atau automation testing ini sangat bermanfaat di fitur yang selalu berulang-ulang. Terus selanjutnya ada yang namanya performance testing. Seperti yang tadi dibilang, ada performance testing ini biasanya untuk mengukur seberapa banyak user yang kita bisa tampung atau kita bisa alokasikan atau kita nge-benchmark user tersebut dalam satu waktu yang sama. Misalkan ada 2.000 atau 5.000 user yang mengakses web sekolahmu. Jika dalam 1 detik ada 2.000 user, apakah
sistem kita kuat untuk menahan user tersebut, atau mungkin bisa jadi DDoS, jadi sistemnya bisa down. Nah, ini kita bisa menggunakan namanya performance testing. Performance testing di sini ada beberapa tools yang bisa dipakai. Ada JMeter, Locus, Gatling, sama K6. JMeter running based on Java, terus ada Locus yang bisa dipakai menggunakan Python, K6 bisa menggunakan JavaScript, dan ada yang Gatling bisa pakai Golang. Jadi mungkin teman-teman bisa experience, mungkin tertarik di experience di performance testing. Terus ada API testing yang bisa di-automation, yang bisa di-automate. Teman-teman kan mungkin teman-teman developer sering tes API pakai Postman. Itu mungkin ini ada ternyata API itu bisa di-automation. Kita bisa nge-mock datanya, kita running dengan banyak endpoint sekaligus. Apakah endpoint tersebut berhasil dijalankan atau enggak, atau bisa menghasilkan error atau enggak. Nah, kita bisa menggunakan API automation ini. Terus ada toolsnya, diantaranya ada Mokachai sama Jest yang bisa dipakai based on JavaScript. Terus ada REST Assured sama SWAP UI yang bisa digunakan untuk web service, REST API sama SOAP. Terus dari Postman juga kita bisa mengautomate juga menggunakan Postman Newman. Jadi di collection-nya Postman bisa di running pakai Newman. Di Postman-nya sendiri juga bisa kita bisa menggunakan parameter test menggunakan status code. Apakah jika status code-nya udah sesuai dengan yang kita mau, itu berarti udah pas, atau jika berbeda itu akan gagal. Terus ada yang namanya functional testing. Functional testing itu bisa dibagi jadi dua, ada di web sama di aplikasi Android atau iOS. Di sini ada Appium untuk mobile, Cucumber bisa untuk keduanya, Catalon bisa hybrid, Cypress untuk web, dan juga Selenium untuk dilakukan di web. Functional testing ini juga berguna untuk untuk melakukan testing di logic atau fitur yang bakal di improve, atau fitur baru yang bakal dibuat dari suatu produk. Terus kita bakal coba karena saya lebih banyak ke web automation, ini ada berapa part dari web automation yang perlu diperhatikan dalam membuat web automation. Itu ada seperti tadi, kita harus memilih framework atau tools yang bakal digunakan. Dari tools itu kan bisa meng-coverage beberapa programming language. Nah, kita bisa memilih framework yang bisa meng-coverage programming language yang kita pahami. Selanjutnya, untuk di web automation itu dibutuhkan yang namanya test scenario atau test case. Test case ini kita diambil dari manual tester yang ngebuat test case tersebut. Dari test case tersebut kita gunakan untuk nanti digunakan sebagai test run. Terus juga ada namanya test data. Test data ini digunakan untuk jika kita melakukan testing untuk fitur yang punya mesh data atau data yang berulang-ulang. Misalkan kita mau testing untuk automation di login dengan menggunakan 100 user atau 100 data email yang beda, kita bisa taruh di test data. Terus untuk web automation ada yang namanya WebDriver. WebDriver ini gunanya untuk protokol komunikasi antara
tools automation dengan browser yang bakal kita gunakan untuk automate. Misalnya di framework kita memakai driver Chrome. Kita ingin menggunakan driver Chrome, itu bisa kita gunakan Chrome driver, atau kalau untuk Firefox ada namanya Gecko driver. Nah, tanpa web driver ini, automation itu nggak bakal jalan. Kita harus mendefine dengan baik gimana cara bisa berkomunikasi antara automation tools dengan web driver. Selanjutnya yang perlu diperhatikan di web automation itu ada namanya objek atau web element. Web element ini gunanya untuk kita mengambil suatu elemen di dalam web. Jadi untuk melakukan perform, misalnya mau input data tuh di field apa, field email, field password, kita butuh objek dari field tersebut. Nah, objek dari elemen tersebut biasanya kita ambil dalam beberapa tag, bisa dari tag CSS selector atau tag name, terus juga ada yang namanya expect. Nah, terus ada test run sama test result. Dari beberapa part yang udah disebutkan itu, terus udah kita buat script automationnya, kita bisa melakukan test run apakah test case dan test script yang kita sudah buat sudah sesuai atau belum, sudah pas atau belum. Kita bisa mengetahui dari test run dan resultnya gitu. Untuk kita ini mungkin ada beberapa guide aja sih. Jadi ini ada yang namanya test case. Kita nggak buat beberapa step yang digunakan untuk merunning automation. Seperti kita ngebuat modul atau function login. Terus kita melakukan perform click. Terus dari situ ada namanya kita melakukan delete dari sini contohnya. Terus untuk yang objek tersebut kita bisa lihat contohnya di pad ini. Kita bisa lihat kalau mau perform testing klik di web automation, kita harus mendefine objek-objek tersebut. Jadi automation tools tuh bakal nangkep objek ini agar bisa melakukan input data atau mengklik data. Contohnya, untuk mengambil objek bisa dilakukan dengan biasanya ada ini mungkin sedikit guide untuk kita ngambil objeknya kayak gimana sih biasanya. Nah, misalkan kita mau ngambil objek ini nih. Nah, gambar. Ini kan ada tag image. Image-nya ini kita get image. Terus image. Terus kita bisa lihat image-nya ini punya tag apa lagi sih? Kita bisa ambil, misalkan ini ada alt, jadi kita bisa tulis nah, ini namanya expect. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melakukan perform klik di gambar tersebut.
Oke. It. Thank you. Mungkin segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.